Oke, penonton setia konten-konten Young Today YouTube channel, kembali dipersembahkan suatu konten yang biasa memuat informasi akan suatu hal. Terlebih dulu di sini Young Today akan awali ulasan singkat terkait dengan helaran besar kenegaraan yang mana bangsa Indonesia mendapat kehormatan dengan didaulatnya Indonesia selaku tuan rumah presidensi pada helatan yang berlangsung pada pertengahan bulan sebelum bulan akhir tahun 2022 yang puncaknya berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 November. Berikut negara-negara yang hadir dengan masing-masing perwakilan kepala pemerintah ataupun delegasinya, yakni dari 17 kepala negara yang ditampilkan hadir pada konferensi tingkat tinggi G20 ini, mestinya dihadiri sejumlah 20 delegasi negara-negara yang masuk presidensi helatan ini. Akan tetapi, 3 kepala negara yang mestinya hadir terkonfirmasi tidak bisa hadir. Hal itu dikarenakan sesuatu dan lain hal. Berikut diantaranya yang tidak hadir ialah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador, dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro. Namun, ketiga negara tersebut mengutus wakilnya, semisal delegasi negara Rusia yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, yakni Sergei Lavrov. Kemudian dari pertemuan dalam helatan tersebut, seperti yang kita ketahui bersama, yang sejak awalnya mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, maka dengan demikian sesungguhnya Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Sebuah hotel bintang 5 nan mewah, yakni Hotel The Apurva Kempinski di Nusa Dua Bali, menjadi saksi bisu pertemuan para presidensi G20, sehingga pada pertemuannya menghasilkan kesepakatan yang diberi nama G20 Bali Leader Declaration, yang mana pada poin-poin di dalamnya terdapat serta membahas isu-isu mengenai permasalahan global seperti ketegangan geopolitik global, isu krisis pangan, perubahan iklim, kesehatan global, dan transformasi digital. Namun di luar itu, yakni sebelum, selama, serta seusai acara presidensi tersebut, didapat visual-visual yang sangat disayangkan hingga kita dibuat bertanya-tanya, mengapa kejadiannya bisa sampai terjadi. Berikut beberapa momen viral yang membuat petugas keamanan resmi maupun swakarsa bergerak super sigap untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu, apalagi sampai membatalkan jalannya acara G20 di Bali. Ibu negara Iriana Joko Widodo terpeleset di tangga pesawat. Dari video yang viral di berbagai media sosial, terpantau presiden dan ibu negara bersama menuruni anak tangga dari sebuah pesawat. Namun, berselang beberapa detik, terpantau ibu negara Iriana Joko Widodo terpeleset saat menuruni anak tangga yang telah tersambung dengan lubang pintu keluar penumpang pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Senin 14 November 2022, yang ketika itu sebenarnya Presiden Jokowi diinformasikan akan bertemu para delegasi negara menjelang acara G20 di Bali. Sontak membuat beberapa pasukan pengamanan presiden atau pas pampres serta ajudan yang tak jauh dari lokasi kejadian, tak terkecuali Presiden Joko Widodo yang kebetulan waktu itu memang di samping ibu negara, langsung begitu sigapnya memastikan
Ibu Negara Iriana Joko Widodo agar dalam kondisi baik-baik saja untuk depannya. Menurut informasi dari sumber berbeda, dikatakan bahwa para pejabat pemangku kepentingan pada gelaran G20 di Bali, tak terkecuali Ibu Negara, diperkirakan alami kelelahan. Sebab sebelumnya Ibu Negara juga sempat mendampingi Presiden saat lawatannya ke Kamboja, yang mana besoknya baru tiba dari sana pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, serta hanya dapat jeda sehari. Namun, sesuai keterangan dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, dipastikan bahwa kondisi Ibu Negara baik-baik saja dan tetap akan menjalankan kegiatannya dengan menghadiri rangkaian acara KTT G20 di Bali. Pengendara motor yang memaksa lewat, padahal jalan sudah ditutup dan dijaga petugas polisi. Dari video yang viral ini, harap maklum, visualnya masih menyertakan tulisan dari sumber akun video salah seorang pengguna TikTok, yang mana di sana menjelaskan terkait apa yang sesungguhnya terjadi dalam video dimaksud. Memang dijelaskan bahwasanya seorang pengendara motor tetap ngotot kepada petugas polisi yang berjaga agar si pengendara motor ini dibiarkan lewat begitu saja ke jalan yang sudah seharusnya steril dari aktivitas lalu lalang pengguna kendaraan yang tidak berkepentingan terkait acara G20. Tentu saja beberapa petugas polisi memberi arahan tegas kepada si pengendara agar putar balik, sebab jalan yang ingin dilalui oleh si pengendara motor ini memang sedang ditutup terkait acara G20. Diketahui kejadian ini terjadi di dekat ITDC Nusa Dua, dan sampai berita ini viral disimpulkanlah bahwa pengendara yang ngotot ini beralasan tidak tahu jika ditutupnya jalan terkait steril dari pengendara yang tidak berkepentingan pada acara G20 di Nusa Dua Bali. Padahal di waktu-waktu sebelumnya, pemerintah lewat berbagai media yang ada sudah mensosialisasikan terkait helatan besar kenegaraan PIX akan diadakan di Nusa Dua Bali. Sing nawang pengumuman kayak video. Ay, sebanyak kena hujan mataku. Beberapa oknum mahasiswa Papua memaksa untuk gelar demo dengan tuntutan ingin meniadakan acara G20 di Nusa Dua, serta menuntut merdeka di tengah berlangsungnya presidensi G20. Tidak habis pikir mengapa oknum-oknum saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia dari Papua yang nampak dalam video ini sampai segitunya melakukan usaha dengan berorasi yang jelas-jelas dilarang terlaksana atau dilakukan di tengah berlangsungnya gelaran presidensi G20 di Bali. Terlebih ketika salah satu oknum yang dianggap perwakilan dari kelompok ini diminta agar menunjukkan surat izin menggelar demo dari kepolisian oleh tetua di lokasi ini. Namun dilihat dari gestur yang ada, terkesan kurang meyakinkan di dalam menunjukkan surat dimaksud, hingga Krame atau warga masyarakat lain yang ada waktu itu di lingkungan dimaksud pada akhirnya lebih beralasan untuk lebih tegas mendesak dan melarang oknum-oknum dari Papua ini agar segera kembali ke rumah kos mereka. Namun justru respon yang didapat warga di lingkungan terkait tidak diindahkan, hingga gesekan fisik pun pecah yang mengakibatkan korban luka-luka. Hal tersebut sebenarnya usaha mediasi yang diusahakan oleh tetua adat di wilayah desa setempat, namun hasilnya buntu, dan tindak lanjut dari peristiwa itu telah diklarifikasi oleh ketua adat Bendesa Adat Renon Jero Iwayan Suwarte, serta memohon pertimbangan dari kepolisian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Menjelaskan itu Jero, Niki apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Tadi yang terjadi bisa kami jelaskan di sini bahwa adik-adik kita yang dari mahasiswa itu mau melakukan aksi demo menolak dengan terselenggaranya G20 ini. Nah, terus kami dari masyarakat di sini, khususnya kami selaku pucuk pimpinan, merasa juga berwajib untuk mengamankan dan
melindungi daripada warga kami di sini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu kami mencoba tadi untuk memediasi agar adik-adik kita mahasiswa tidak melakukan aksinya. Karena kami takut nanti kalau melakukan aksi nanti pasti ada akan aksi-aksi tandingan yang lainnya, yang barang tentu akan menjadi bentrokan yang lebih luas lagi. Oleh karena itu tadi itu kami mencoba untuk memediasi agar mereka tidak melakukan itu. Tetapi karena mungkin ada sesuatu hal, mungkin ada terpancing emosinya, akhirnya terjadi pula lah aksi bentrokan tadi. Presiden Prancis jalan kaki seusai nikmati jamuan makan malam G20 di GWK. Dari visual yang viral di beberapa media sosial, terpantau salah satu delegasi presidensi G20 Bali, yakni seseorang yang memiliki kedudukan nomor 1 di Prancis ini, lebih memilih berjalan kaki seusai menghadiri welcoming dinner atau makan malam di Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Presiden Prancis Emmanuel Macron lebih memilih berjalan kaki sejauh 2 km sembari menyapa warga. Dan dari video nampak sosok Emmanuel Macron mengenakan kemeja putih serta celana hitam, yang di sekitarnya sudah tentu membuat pasukan pengawal serta petugas keamanan di lokasi terlihat sigap di dalam mengamankan sang presiden, dengan mengamati setiap gerak-gerik warga yang ingin bersuah foto, bersalaman, atau sekedar berbincang-bincang singkat pada 16 November 2022 malam. Dari informasi salah satu media diinformasikan juga bahwasanya Presiden Emmanuel Macron terkesima dengan Bali, sebab dulu waktu sang presiden kecil sering diajak lancong ke Bali oleh orang tuanya. Salah seorang warga nekat menghadang iring-iringan Presiden Jokowi dengan langsung tertuju ke jendela kiri dari mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi. Seorang perempuan nampak begitu antusias. Tentu hal ini dinilai berlebihan dengan tanpa mengindahkan larangan dari petugas pengawal Presiden Jokowi ketika itu. Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, perempuan itu menarik-narik tangan Jokowi. Namun Jokowi menanggapinya dengan santai dan meminta petugas pengawal waktu itu agar tidak berlebihan ambil tindakan. Tentu saja dalam hal ini Pas Pampres dan petugas keamanan lainnya tidak tinggal diam, mengingat tindakan yang dilakukan salah seorang warga itu membahayakan dan sudah tentu tugas sesuai protokol yang diterapkan oleh semua petugas keamanan yang ada pada waktu itu. Dari perkembangan info yang ada, warga ini ialah Wahyuni, warga asli Lampung yang sedang kerja di Bali dan memang dari dulu mengidolakan Bapak Presiden Jokowi, serta memiliki keinginan bila nanti diberi kesempatan agar Wahyuni diizinkan membuat olahan nasi kuning di acara hari ulang tahun Bapak Presiden Jokowi. Pasca kenekatan dirinya viral, Wahyuni mengaku syok dan masih termenung atas tindakannya itu, dan untuk kedepannya disarankan agar tidak mengulanginya lagi. Dari semua kejadian itu, keamanan di Bali saat gelar presidensi G20 Bali dinilai lancar dan sukses. Demikian informasi terkait gelaran acara kenegaraan presidensi G20 yang dibarengi pula momen-momen tak terduga tertangkap kamera warganet hingga viral, yang membuat perasaan kita campur aduk, rada-rada heran.